Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Fadil dengan NRP 3122521005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Docker dan Kubernetes. Oke, yang pertama yaitu tentang Docker. Penjelasan Docker. Docker adalah layanan yang menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan sebuah aplikasi dalam sebuah lingkungan terisolasi yang disebut dengan kontainer. Dengan adanya isolasi dan keamanan yang memadai, memungkinkan kamu untuk menjalankan banyak kontainer di waktu yang bersamaan pada host tertentu. Docker ini diperkenalkan pada tahun 2013 oleh Solomon Hykes pada acara PyCon. Beberapa bulan setelahnya, Docker secara resmi diluncurkan, tepatnya pada tahun 2014. Semenjak itu, Docker sangat menjadi populer di kalangan developer luar negeri, tetapi belum terlalu populer di Indonesia. Selanjutnya ada fitur-fitur Docker. Yang pertama ada Docker Engine yang berfungsi untuk membangun Docker image dan membuat Docker container. Yang selanjutnya ada Docker Format yang mampu untuk menjalankan kontainer Docker pada sistem operasi Windows. Yang ketiga ada Docker Hub yang dimana digunakan untuk menyimpan atau registry berbagai macam Docker image. Yang keempat ada Docker for Linux yang digunakan untuk menjalankan kontainer Docker pada sistem operasi Linux. Dan yang kelima ada Docker Compose yang berfungsi untuk mendefine perangkat lunak dengan menggunakan beberapa atau banyak Docker container. Dan yang terakhir ada Docker for Windows yang mampu menjalankan kontainer Docker pada Mac UI. Cara kerja Docker. Yang pertama ada Docker image yang dimana file yang berfungsi untuk menggunakan dan mengirimkan informasi yang ada pada kontainer. Yang kedua ada kontainer, yaitu wadah yang digunakan untuk mengemas dan menjalankan aplikasi berisi dengan kode, runtime pengaturan, dan juga sistem tools. Yang ketiga ada Docker host, lingkungan yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Host bertanggung jawab untuk menerima perintah yang diberikan oleh Docker client. Yang keempat ada Docker daemon, yaitu proses pengelolaan Docker image, container, network, dan volume penyimpanan. Yang kelima ada Docker registry, yaitu wadah yang digunakan untuk menyimpan file Docker image. Yang terakhir ada Docker Hub, yaitu layanan yang digunakan untuk berkolaborasi bersama dengan tim. Selanjutnya ini adalah gambaran cara kerja Docker. Di sebelah kiri yaitu gambarannya dengan penjelasan. Pertama-tama, Docker client akan menerima perintah dari user seperti build, pull, dan run. Lalu Docker client akan terhubung ke Docker daemon yang ada di dalam Docker host. Selanjutnya, Docker daemon akan mendengarkan perintah yang diberikan oleh klien dan menjalankan perintah tersebut dengan request atau permintaan yang ada. Selanjutnya yaitu perintah yang biasanya digunakan pada Docker. Yang pertama ada build, yaitu berfungsi untuk membangun file image pada kontainer. Yang kedua ada pull, yaitu digunakan untuk mengunduh atau menarik image dari registry. Dan yang ketiga ada run, yaitu berfungsi untuk menjalankan semua proses yang terjadi pada kontainer. Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu memiliki konfigurasi yang sederhana. Dan yang kedua yaitu dapat melakukan debugging. Yang ketiga yaitu tingkat keamanan yang baik. Yang keempat dapat digunakan pada berbagai sistem operasi. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu dapat dijalankan pada beberapa platform code. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu pengertian tentang Kubernetes. Penjelasan Kubernetes. Kubernetes merupakan platform open source yang digunakan untuk melakukan manajemen workload aplikasi yang dikontainerisasi serta menyediakan konfigurasi dan otomatisasi secara deklaratif. Kubernetes berada di dalam ekosistem yang besar dan berkembang cepat. Service, support, dan perkakas Kubernetes tersedia secara meluas. Google membuka Kubernetes sebagai proyek open source pada tahun 2014.
Kubernetes digunakan berdasarkan pengalaman Google selama 1,5 dekade dalam menjalankan workloads bersamaan dengan kontribusi berupa ide-ide terbaik yang diberikan oleh komunitas. Selanjutnya yaitu fitur dan kegunaan Kubernetes. Kubernetes memiliki sejumlah fitur yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu platform containers, dan yang kedua yaitu platform microservice. Yang ketiga yaitu platform code yang tidak mudah dipindahkan. Selanjutnya yaitu keunggulan dari Kubernetes. Yang pertama, keunggulan dari Kubernetes adalah services recovery and load balancing. Yang kedua ada automated rollout and rollbacks. Yang ketiga ada scaling, dan yang keempat atau yang terakhir script and configuration management. Selanjutnya ada arsitektur Kubernetes. Oke, di sebelah kanan ini adalah gambar dari arsitektur Kubernetes dengan penjelasan. Pada diagram arsitektur Kubernetes di samping terdapat beberapa komponen berbeda yang saling terintegrasi. Di antaranya adalah yang pertama ada Kubernetes, yang kedua ada Kubernetes Controller Manager, dan yang ketiga ada Kubernetes Apply Server. Oke, yang terakhir ya ini adalah kesimpulan Docker dan Kubernetes. Docker adalah layanan yang menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan aplikasi dalam suatu lingkungan terisolasi yang disebut dengan kontainer. Dari kelebihan yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa Docker dapat membantu meningkatkan produktivitas dari developer dalam membuat perangkat lunak yang berkualitas. Kubernetes ini adalah bisa melekat secara penuh di containers. Kubernetes ini menyediakan atau memberikan infrastruktur demi membantu membangun berbagai lingkungan untuk pembangunan dalam container sentris, sehingga memudahkan programmer. Selain itu, keunggulan Kubernetes jika Anda sebagai pengguna sudah tidak perlu menginstal banyak server yang di dalamnya ada banyak environment aplikasi juga kebutuhan yang lain, sebab semuanya telah dibutuhkan oleh aplikasi sudah dipasang pada kontainer. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.